pertama kali mendarat di Indonesia pada 10 Januari 1942 di kota Tarakan. Selanjutnya menduduki Minahasa, Makassar, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Dan pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Jawa, di kota Banten, Indramayu, dan Bojonegoro, hingga pertahanan Belanda di Indonesia dapat dipatahkan. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Dalam penyerahan kekuasaannya, pihak Belanda diwakili oleh Regent ter Korten yang disaksikan Gubernur Jenderal Belanda George van Stekelenburg kepada Panglima Perang Jepang Jenderal Hitoshi Imamura. Maka sejak adanya perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942, kekuasaan Belanda di Indonesia telah berakhir dan dimulailah kekuasaan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan tentara Jepang yang mengusir imperialis Belanda bertujuan bukan untuk membebaskan rakyat Indonesia, melainkan ada maksud tertentu. Ada beberapa faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki tenaga kerja manusia atau SDM yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Yang ketiga, kepentingan migrasi atau kayak Jepang memiliki wilayah yang sempit sedangkan jumlah penduduknya banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Yang selanjutnya, ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichigo, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang. Selanjutnya, Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Materi selanjutnya yaitu sambutan rakyat Indonesia. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang yang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Adapun beberapa propaganda rakyat Indonesia yaitu yang pertama melalui siaran radio. Yang kedua, Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Dan yang ketiga, bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Selain itu, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, adanya slogan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan Jepang. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal, serta pelanggaran penggunaan bahasa Belanda. Yang keempat, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Yang kelima, penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir, kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. Pada pertengahan tahun 1942, pemerintahan Jepang di Indonesia mulai mempertimbangkan keterlibatan penduduk Indonesia dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintahan militer Jepang dibentuk di Indonesia yang terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, Tomisundan yang merupakan pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25, bertanggung jawab atas daerah Sumatera dengan pusat administrasi di Bukit Tinggi. Yang kedua, Asamu Sudan yang merupakan pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 yang mengendalikan Jawa dan Madura dan berpusat di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian diperkuat dengan kehadiran Angkatan Laut Daini Nankendakan. Dan terakhir, pemerintahan militer Angkatan Laut yang disebut Armada Selatan Kedua mengelola wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan berpusat di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, di Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang penting ketika pemerintah sementara masih ada. Yang pertama, jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegangnya dialihkan kepada Panglima Tentara Jepang Jawa. Yang kedua, pemerintahan sipil dan pegawainya pada masa Hindia Belanda diakui kedudukannya, namun diwajibkan menunjukkan kesetiaan kepada tentara pendudukan Jepang. Yang ketiga, badan-badan pemerintah dan di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang.
Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada Agun Serekan, panglima tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikekan, panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, ada Gun Sekan, kepala pemerintahan militer yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seijaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gun Seikanbu. Yang ketiga ada Gun Selbu, koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemerintahan Jepang membentuk kesatuan Kampetai, polisi militer, dan Chosangi-in, badan pertimbangan pusat. Badan ini bertugas untuk mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab berbagai pertanyaan pemerintah tentang masalah politik dan memberikan saran tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 sejak tanggal 24 April 1942. Petunjuk waktu atau kalender sudah harus menggunakan tarik, yaitu yang pertama hanya bendera Jepang Hinomaru yang bisa dipasang. Yang kedua Sumeria, tanggal Jepang, menggantikan tanggal Masehi, tanggal waktu tahun 1942 Masehi, sama dengan tahun 2602 Sumeria. Yang ketiga, setiap tahun rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenkosetsu, yaitu hari raya kelahiran Kaisar Hirohito. Perayaan dimulai sejak tahun 1942. Yang keempat, saat hari-hari besar yang boleh diperdengarkan hanya lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Yang kelima, selain itu, pada tanggal 1 April 1942, seluruh rakyat Indonesia menggunakan pembagian waktu oleh Jepang. Demi kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil, cara yang berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan cara mengeluarkan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tersebut, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Shu, yaitu kepresidenan pemerintah. Daerah yang tertinggi dipimpin oleh seorang socukan seperti gubernur. Socukan juga memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif seperti gubernur di Hindia Belanda. Yang kedua adalah si kota praja yang dipimpin oleh seorang sicho. Yang ketiga adalah ken, kabupaten dipimpin oleh seorang rincho. Yang keempat adalah bun, kewajinan dipimpin oleh seorang buncho. Yang kelima adalah son, kecamatan yang dipimpin oleh seorang soncho. Yang ketujuh adalah ku, desa atau kelurahan dipimpin oleh seorang kucho. Pemerintahan kedudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi yang sangat penting sehingga menjadi daerah otonomi atau daerah Sulawesi. Daerah ini disebut juga Tokubetsushi, yaitu kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah penguasaan Genshu Gun Seikan. Misalnya kota Batavia sebagai Batavia Tokubetsushi. Di bawah pimpinan Tokubetsushi, pemerintahan Jepang juga membentuk Tonaribumi yang pada masa sekarang dikenal dengan rukun tetangga. Tonaribumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk menguasai gerak-gerik rakyat Indonesia. Pembagian wilayah tersebut mencakup seluruh Pulau Jawa dan Madura, terkecuali Kochi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Adapun Jepang membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 17 Shu dalam menjalankan pemerintahannya. Socukan dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo memiliki 3 bu atau bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah Kaisebu, bagian ekonomi. Yang kedua, Kaisatsubu, bagian kepolisian. Dan yang terakhir adalah Naisebu, bagian pemerintahan umum. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.